Jadi backing judul Projo Kepanasan bela Budi Ari. Ini memang terkait kemarin ya perkembangan sidang kasus sejumlah mantan pejabat Komdigi ya, Kominfo yang terkait dengan kasus judul. Silakan Mas Asnil di bedah ini. Nah ini sekarang kita lanjut cek fakta yang kedua. ya. Jadi backing judul Projo Kepanasan bela Budi Ari. Ini memang terkait kemarin ya perkembangan sidang kasus sejumlah mantan pejabat Komdigi ya, Kominfo yang terkait dengan kasus judul. Silakan Mas Asnil di bedah ini. Nah ini informasi terkait dengan Budi Ari masuk dalam dakwaan yang ada di kejaksaan itu memang ada. Oke. Nah, namun apakah kalau melihat informasi yang kita bedah ini ya, ini tayang di Kopi Politik. Oke. Mari kita coba lihat. Ini informasi ini tayang di Kopi Politik. Jadi kita bedah ini dulu nih. Di Kopi Politik ini itu seolah-olah ini adalah berita, Bang Margi. Ini seolah-olah ini adalah proses produksi berita dari proses pencarian, liputan, wawancara dan lain-lain. Di Kopi Politik tapi mic-nya media lain gitu kan. Nah, ketika saya cek satu persatu, dia mengambil spot dari media-media lain. Oke. Mungkin dari media yang ada di sini juga ada. Di spot dipotong-potong, digabung-gabung dan dikasihlah narasi terbukti jadi backing judul Projo Kepanasan bela Budi Ari. Nah, terbukti katanya. Padahal kalau kita kasusnya masih bergulir di kejaksaan, belum sampai ke pengadilan. Nah, informasi yang ada di Kopi Politik ini sudah membuktikan. Jadi sejauh ini kasusnya masih bergulir, belum ada proses pembuktian oleh pengadilan, belum ada pun terkait. Karena di dakwaan itu baru penjelasan dari terdakwa yang lain gitu kan. Kalau di pengadilan, kalau di hukum itu kan minimal 2 barang bukti kan. Itu berarti semacam fakta persidangan. Baru fakta persidangan satu barang bukti. Kalau di fakta hukum itu harus ada 2 alat bukti kan. Apakah misalkan kepolisian atau kejaksaan berhasil menemukan transfer dari yang menyebutkan 50% setoran ke Budi Ari itu. Dalam rangka pengamanan situs judul itu ya. Jika dibuktikan ada transfer, ada aliran dana, nah itu baru kuat tuh secara hukum ya. Baik. Nah sampai saat ini kami melihat dan melihat media-media massa ya, termasuk teman-teman yang di iNews juga yang saya cek itu belum menemukan adanya pernyataan transferan, itu belum ada. Terus pernyataan yang menjelaskan atau fakta hukum yang menyebutkan perpindahan sejumlah uang. Kalau transfer kan di rekening. Perpindahan uang secara fisik misalkan dari kita nih kasih nih. Nah, fakta itu belum juga ketemu. Nah, artinya sampai saat ini kepolisian, kejaksaan harus membuktikan itu jika kemudian judul ini bisa kita pegang. Itu baru sebatas keterangan ya dari terdakwa. Baik. Berarti ini ada 2 aspek ya. Yang pertama soal terbukti jadi backing judi, kemudian Projo Kepanasan bela Budi Ari. Kemarin saya baca juga Sekjen Projo ya. Sekjen tapi Projo. Dia merespon itu bukan kepada substansi kasusnya, tapi lebih kepada Projo merasa bahwa ada framing untuk menjatuhkan Budi Ari itu kan. Semacam kayaknya ini ada yang sengaja nih memainkan isu ini gitu Jadi yang soal menerima 50% itu belum ada pembuktian. Belum ada, baru satu pernyataan itu aja kan yang ada di surat dari dakwaan itu. Kalau yang Mas Asnil terima sebenarnya berapa persen? Wah, ini pengennya lebih gede, cuman kita bukan siapa-siapa. Iya benar. Kita masih sangat terbatas Mas Asnil ya. Ya kita tunggu saja nanti ya pembuktian di. Bener. Cuman yang saya sayangkan Bang ya, ini kan mereka ini hanya sebagai pengamanan situs.
yang punya situs nggak ditangkap. Itu yang bikin. Ini kita dialihkan sebenarnya. Iya benar. Dan kita kemarin sempat agak hopeless juga. Ini apa kabar ya pejabat Komdigi ya? Iya. Minggu lalu kan Pak Pemret tanya ya. Oh ternyata langsung muncul sidang berikutnya. Saya curiga Pak Pemret nih ini agak-agak punya ini ya feeling peramal. Intuisi mungkin. Atau dia WA. Iya benar. Pak Kejaksaan tolong dong diangkat. Benar. Oke, jadi kesimpulannya untuk yang kedua jadi backing judul Projo Kepanasan Bella Budi Ari, Mas Nah, Asnil. ini kita klarifikasi dulu ya, belum ada pembuktian. Oke. Jadi kalau saya sebutkan ini adalah hoax sekarang, khawatirnya besok pembuktian masih berjalan di pengadilan. Ini masih OTW. Masih OTW ini. Masih running ya. Masih. Jadi saya nggak mau menyebut karena mengganggu substansi. Benar. Penyidikan nanti kan. Oke. Jadi kita klarifikasi, kasus ini masih bergulir. Oke. Dan saksi-saksi masih mungkin ada penyidikan baru atau Ya. Ya kita berharap semua ini dibongkar gitu. Berarti kita belum ada kesimpulan hari ini. Kita belum bisa menyatakan ya. Belum menyatakan ini. Ini kita katakan sebagai klarifikasi. Oke. Jadi bukan sebagai belum kita nyatakan ini sebagai hoax dan lain-lain. Berarti ini nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Oke. Klarifikasi. Klarifikasi. Oke. Terima kasih Mas Asnil. Siap. Sudah 2, sekarang kita yang ketiga nih. Waduh, ini video Deddy Mulyadi resmikan layanan pinjol. Oh. Ini di situs berita ya, Mas Asnil ya? Bukan, di salah satu reels di Facebook. Oh, reels. Meta. Oke, di Meta. Oke. Jadi banyak banget ini, Bang. Jadi karena KDM ini Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing gitu. Ini memang lagi populer. Oke. Dan salah satu videonya itu dikasih narasi pinjol, bahwasanya KDM akan mengasihkan pinjol. Nah setelah kita bongkar videonya itu benar, mungkin nah ini di belakang kita ini ada video. Nah videonya benar, tapi sama kayak kasus yang pertama tadi. Tulisannya tadi, captionnya KDM meresmikan pinjaman online. Pinjaman online tanpa bunga 0%, ajukan sekarang 5 juta sampai 500 juta. Wah, ini mengarah ke penipuan ya. Ya, jadi setelah kita cek videonya tidak satu kata pun menyatakan ada pinjol di situ. Oke. Tidak satu kalimat pun di situ akan memberikan pinjaman. Tapi ada voice dari KDM nggak? Nggak ada. Jadi dia cuma kayak background aja. Background aja, numpang. Caption itu numpang sebenarnya nggak nyambung. Iya. Oke. Kalau kita standar dalam produksi berita, itu antara caption dan kutipan yang ada dalam narasi videonya itu harus nyambung. Nah kalau nggak bakal tayang, nggak akan lolos di produser. Dan kalau kita lihat videonya, ini kayak semacam rapat internal ya di Pemprov Jawa Barat ya. Jadi ini rapat KDM terkait dengan investasi di Subang BYD itu, yang memastikan ya intinya adalah tolong dong investasi di Jabar kita bikin sebaik mungkin, tidak ada untuk melancarkan para perekrutan tenaga kerja, warga Jawa Barat bisa bekerja. Intinya di situ. Mas Asnil, di video ini ada nggak misalnya penonton diarahkan untuk menuju ke alamat tertentu atau misalnya ya kayak semacam pinjol tertentu? Tidak, nggak sampai ke situ. Nggak ada ya. Cuman ini kalau saya lihat Bang, yang memposting ini adalah fansnya KDM. Jadi fansnya KDM, mungkin dia maksudnya lucu-lucuan. Iya. Bisa jadi. Atau di satu sisi dia merasa bangga juga bahwa Bapak Aing akhirnya meresmikan pinjol yang bunganya 0% begitu ya. Tapi ini bisa dimanfaatkan ya untuk penipuan ya. Benar. Tapi kalau saya lihat di narasi yang ada hanya sebatas itu, di captionnya juga nggak ada ya. Kalau ada juga kemudian memang beberapa video yang kita bongkar itu mengarahkan ke website tertentu dan minta data pribadi tertentu gitu. Memang ada ya? Tapi yang ini enggak. Baik. Dan memang background videonya hanya satu ya kayaknya ya dari rapat mengenai investasi itu. Artinya tidak comot-comot seperti yang kasus Budiari tadi ya. Tadi itu benar-benar ya menurut saya Bang ya, jahat banget ngambil karya-karya dari orang lain digabungin, melanggar hak cipta kan itu. Baik, kita langsung kasih kesimpulan nih Mas Asnil. Video Deddy Mulyadi resmikan layanan pinjol sebagai hoax. Jangan disebarkan lagi ya penonton ya. Sudah dipastikan ini videonya hoax. Masa gubernur ngasih pinjol? Masa resmikan pinjol?
Kalau gini-gini mah Kang Deddy nggak mungkin langsung kasih. Ya kan? Iya, dia ngasih duit. Duitnya banyak. Iya. Aslinya kan YouTuber. Oh iya. Ya kan? Viewernya banyak ya. Banyak. Mungkin gubernur sampingan kali ya. Bisa jadi. Atau jangan-jangan sengaja seperti yang sebelumnya ya. Iya. Yang suka masuk dulu masuk gorong-gorong, Tapi, sekarang kan Kang Deddy juga masuk gorong-gorong gitu. Oh iya, tapi memang dunia ini nggak adil loh, Mas. Kenapa? Iya. Kayak misalnya polisi pakai baju preman boleh. Preman pakai baju polisi nggak boleh. Iya juga ya. Iya. Ya kan? Gubernur jadi YouTuber boleh. Boleh. YouTuber jadi gubernur? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak adil ya. Iya, nggak fair ya. Nggak fair. Oke. Itu kata Mas Asnil. Jadi kita pengecek fakta jadi gubernur nggak bisa juga. Nggak bisa. Prosesnya panjang. Iya. Kalau Kang Deddy kan, waduh, langsung running kan? Langsung running. Oke.